Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kita di rumah saja. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Karena hari ini kami masih bisa belajar, kami bisa menikmati semua berkat Tuhan. Itu semua karena cinta-Mu kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang hidup berpengharapan di dalam Engkau. Kiranya lewat pembelajaran yang akan kami pelajari hari ini, sungguh-sungguh membawa kami untuk bertemu Tuhan secara pribadi, dan kami kembali memiliki pengharapan yang di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu pimpin kami Tuhan, dan kami mohon Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat, agar melalui hikmat dari Tuhan kami boleh dituntun untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Pada pembelajaran di era pandemik COVID-19 seperti ini, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Mencuci tangan, gunakan air yang mengalir, serta sabun minimal 20 detik. Yang kedua, gunakan masker, karena masker menjagaku dan menjagamu. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Dan yang keempat, hindari kerumunan supaya jangan kita datang ke tempat-tempat yang ramai. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Lebih baik kita belajar di rumah saja. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran hidup berpengharapan. Bersama dengan saya, Herawati Patras dari SMP Bina Karya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mau sama-sama menyelidiki kehidupan orang percaya dalam segi iman, pengharapan, kasih dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita mau sama-sama belajar tentang apa itu berpengharapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berpengharapan itu memiliki kata dasar, yaitu harap. Memiliki dua arti dalam kata kerja dengan kata benda. Yang pertama, kata kerja. Kata kerjanya adalah memohon atau meminta. Kata bendanya, keinginan supaya terjadi sesuatu. Dan berpengharapan itu sendiri merupakan kata kerja yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, serta pengertian dinamis lainnya. Contohnya, pembajak harus membajak dalam pengharapan. Pengharapannya apa? Menghasilkan hasil panen yang akan nanti didapat. Nah, kita masuk ke dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Menurut Alkitab atau firman Tuhan, terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Anak-anak bisa membuka Alkitabnya. Di sana dikatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, iman, pengharapan, dan kasih adalah satu kesatuan, bukan dipecah-pecahkan. Oleh sebab itu mari kita mau lihat tokoh Alkitab yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Siapakah dia? Dia adalah Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Anak-anak di rumah bisa membuka Alkitab dalam Lukas 2 ayat 25. Nah, di sana dijelaskan bahwa Simeon ini dia dengan setia terus bersama-sama beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Walaupun usianya pada waktu itu sudah sangat tua, kepercayaan yang dipegang sama Simeon itu memeliharanya sampai dia boleh berjumpa oleh bayi Yesus. Dan apa yang terjadi? Roh Allah memimpinnya dan berjumpa kepada bayi Yesus. Nah, harapan tidak bisa ada tanpa iman. Dan kasih tidak dapat dipraktekkan tanpa harapan. Untuk itulah ketiga hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan, iman, pengharapan, dan kasih.
ketiga-tiganya itu tetap di dalam satu. Dan itu adalah pola hidup orang percaya. Iman, pengharapan, dan kasih merupakan kesatuan. Nah, proses iman, pengharapan, dan kasih itu dimulai dari pertama kali adalah iman. Minggu lalu kita belajar tentang iman, betul ya? Iman itu artinya berpegang teguh. Nah, selain berpegang teguh, iman itu juga memiliki arti adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan kepada siapa? Kepada Kristus yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita untuk mengasihi teman-teman dan saya, anak-anak semuanya lewat penyaliban di kayu salib. Dan tindakan kasih itu harus kita buktikan dengan kehidupan sehari-hari lewat kasih sejati, yaitu kasih agape. Kita mau sama-sama perhatikan baik-baik. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19, pengharapan itu sauba yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, apa itu sau? Sau itu seperti jangkar. Paulus mengibaratkan, atau penulis kitab Ibrani menulis bahwa pengharapan itu diibaratkan seperti sau atau jangkar pada sebuah kapal. Nah, jangkar ini dia berfungsi untuk penambat agar kapal tidak berpindah dari tempat karena hembusan angin, arus, ataupun gelombang. Jangkar itu adalah keyakinan orang percaya kepada Kristus. Ini baru dimulai orang percaya ketika orang percaya hidup baru, memiliki Roh Kudus dalam hidupnya karena Yesus memberikan Roh-Nya untuk tinggal di hati orang percaya untuk menanti kedatangannya kali kedua. Nah, kita mau belajar kira-kira Roh Kudus itu di dalam orang percaya itu seperti apa sih? Pada saat Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, maka Roh Kudus itu memberikan gairah anak-anak. Nah, gairah itu untuk apa sih? Ibu kasih dua singkatan, yaitu BBM. BBM itu berdoa, lalu bersekutu dengan orang percaya dan membaca Alkitab. Nah, kegiatan ini kita bisa lakukan untuk memupuk kita untuk boleh mengenal Kristus lebih dalam. Dan yang kedua, dalam kita membaca Alkitab dan bersekutu dengan orang-orang percaya, kita melakukan yang namanya BGA, baca gali Alkitab. Tidak sekedar membaca saja, tapi anak-anak di rumah harus belajar untuk menggali isi Alkitab, supaya kita menjadi orang yang diberkati dalam Mazmur pasal yang pertama. Akibat hidup mengalami perubahan, yaitu kita menjadi pendamai. Dulu kita suka ngamuk-ngamuk, kita suka berbuat hal-hal yang tidak benar, mungkin kita suka memaki, kita suka bertindak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita akan menjadi pembawa damai. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Ada buah roh yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perubahan hidup dari yang dulu tidak sama dengan yang sekarang. Nah, selain itu, kita punya pengharapan surgawi. Pengharapan surgawi ini kita terus menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua dengan hidup yang benar di hadapannya. Jadi, iman kepada Yesus Kristus, jalan dalam kebenaran firman Tuhan, serta janji-janjinya, serta mengasihi sesama dan Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, untuk itu, anak-anak kita terkasih, kita perlu yang namanya proses kehidupan. Tidak seperti orang membalikkan kedua tangan. Dalam kehidupan lama menjadi kehidupan baru, itu perlu proses. Nah, proses yang terjadi dalam hidup ini, anak-anak di rumah harus menikmatinya dengan penuh ucapan syukur. Orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, itu selalu hidupnya penuh dengan proses. Nah,
dengan kehidupan kita yang penuh dengan proses, maka kita akan menikmati yang namanya kesetiaan kita mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Pastinya kalian akan melihat bahwa proses kehidupan itu membuat iman, pengharapan, dan kasih kalian kepada Tuhan akan semakin kuat. Seperti jangkar atau saut yang pada kapal. Oleh karena itu, dari pembelajaran yang sudah kita ambil hari ini, seperti yang dalam tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak putus asa. Mengapa Paulus bisa berkata dia tidak habis akal dan tidak putus asa walaupun sedang tertindas? Karena dia berpengharapan di dalam Kristus. Kesimpulannya apa dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, orang percaya harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya supaya memiliki iman. Nah, iman ini sangat penting karena merupakan dasar dari orang-orang percaya, dan dasar itu harus di dalam Kristus seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan Ibrani 11 ayat yang pertama. Yang kedua, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Orang percaya harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang diberikan Kristus untuk menjadi penolong dalam hidup orang percaya, agar orang percaya bisa bertahan, bisa menghadapi kehidupan ini di tengah-tengah badai dan situasi yang sedang terjadi. 1 Korintus 13 ayat 13 mengajarkan kita bahwa iman, pengharapan, dan kasih harus terwujud dalam kehidupan orang percaya. Dalam Ibrani 6 ayat 19 bahwa diajarkan di sana kekuatan kita hanya di dalam Kristus untuk kita bisa hidup berpegang teguh oleh keyakinan kita. Yang terakhir di bagian yang ketiga, kesetiaan itu membuahkan hasil seperti yang Rasul Paulus katakan yang tadi dibacakan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Oleh karena itu, pagi hari ini Ibu mengajak bagi seluruh anak-anak yang sedang belajar di rumah, jika engkau belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya engkau punya iman, supaya engkau punya pengharapan, supaya engkau memiliki kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kasih yang mengasihi sesama. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita minta supaya Allah Roh Kudus menolong kita. Dan setiap kita yang membuka hati untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ibu mengajak taruh tangan kananmu di dada. Dan mari kita nyanyikan pujian ini. Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
bersekutu denganmu selamanya. Mari sambut Allah Roh Kudus, katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sambil musik mengalungkan pujian ini, saya mengajak setiap anak-anak yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikutin ibu berdoa sambil taruh tanganmu di dada. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mengundang Engkau untuk masuk di dalam hatiku, tinggal di dalam hatiku, bertakhta di dalam hidupku. Mulai sekarang, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau menyatakan imanku kepadamu dan mau hidup baru bersama dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap anak-anak mungkin yang sekarang sedang mengalami putus asa, kebimbangan, karena ada banyak hal yang sedang menimpa. Mungkin kecewa dengan orang tua, kecewa dengan kakak rohani di gereja, atau dengan siapapun, bahkan mungkin kecewa dengan Tuhan. Pengharapan kalian sudah mulai hilang. Pagi ini, lewat pembelajaran hari ini, Ibu mengajak kembali kalian membuka hati kepada Tuhan, supaya Allah Roh Kudus menjamah hatimu. Izinkan Dia memelukmu pagi ini dan membasuh kakimu, serta membawa engkau kembali kepadanya, sambil berkata, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu ya Yesus, tinggal di hadiratmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Kami mau belajar seperti Simeon. Kami mau belajar untuk kuat menghadapi hari esok. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus, dalam keadaan apapun tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau, dan mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, segala kekecewaan yang ada dalam hati kami, yang tersimpan dalam alam sadar kami, pagi hari ini kami mau lepaskan itu di dalam nama Yesus, dan kami mau kembali berpengharapan di dalam Engkau, percaya dan yakin bahwa bersama dengan Tuhan kami akan melewati kemenangan demi kemenangan. Kami akan memiliki satu pengharapan bahwa masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan, dan hidup kami memiliki perubahan dari yang lama menjadi yang baru karena tuntunan Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu turun atas setiap anak-anak yang sedang belajar hari ini, dan kiranya tuntunan Roh Kudus terus menerus menolong dan memampukan anak-anak untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu, untuk membuktikan iman mereka kepada Engkau, dan berpengharapan di dalam kasih Kristus, dan kehidupan sehari-hari mencerminkan
kasih yang sejati yang datangnya daripada Engkau. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menolong kami menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Kami mengakhirinya hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai belajar hari ini dan mari untuk mengakhirinya, anak-anak yang di rumah bisa mengerjakan tugas yang ada. Nah, tugas ini ada 2 tabel yang ada di sana, 2 kolom. Kolom yang pertama, kalian bisa isi dengan situasi saat tidak berpengharapan. Kira-kira apa? Minimal 5 saja buat, ya. Jadi pada saat kalian menulis situasi apa sih yang membuat saya tidak berpengharapan, kalian tulis. Lalu tindakan apa yang membuat kalian kembali berpengharapan? Jadi diisi dan dikembalikan kepada guru agama kalian masing-masing di sekolah. Semangat belajarnya dan sampai ketemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap selalu menyaksikan Rumah Ilmu yang ada di TV 9. Tetap saling membantu, saling menjaga, cari ilmu di rumah saja. Sampai jumpa. Jangan kemana-mana, tetap fokus. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Hai, kita berjumpa lagi. Yuk, kita lanjut pada materi berikutnya.